pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, sangat bahagia sekali hari ini karena kita kembali lagi nih dalam program yang sangat menarik, yaitu Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa, yang tentu saja akan menemani Anda setiap hari Selasa pukul 7 sampai 8 waktu Indonesia Barat malam ya. Oke, dan pada malam yang indah ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat bermanfaat bagi aku, bagi saya dan juga bagi pemirsa semua di rumah, yaitu adalah baja suka, minuman hangat dan sehat. Baja suka, kayak kata-kata baru buat saya juga ya. Jadi kita akan sama-sama bertanya-tanya nih, apa sih baja suka ini sebenarnya kan? Oke, bersama dengan saya Tamara Sucianto dan tentu saja para narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini. Dan Kamu Bisa ini adalah merupakan program kerjasama antara Hope Channel Indonesia bersama dengan ASI atau disingkat menjadi atau disingkatan adalah Adventist Layman Services and Industries yang merupakan perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent. Dan pada malam yang indah ini, narasumber kita pada malam hari ini adalah Ibu Tina Tampu Bolon. Kita sapa terlebih dahulu ya. Halo Ibu, selamat malam. Halo juga, selamat malam. Halo Ibu, saya bisa mendengar suara Ibu yang sangat semangat ya pada malam hari ini ya Ibu ya. Siap kita untuk berbagi-bagi mengenai baja suka ya Ibu ya? Siap. Siap Bu, mantap. Terima kasih banyak Ibu Tina, selamat bergabung di acara kita pada malam hari ini. Dan tentu saja kita juga bersama dengan para narasumber ahli ini. Pemirsa semuanya, ada Insinyur Bapak John Lee Woran. Halo Pak, selamat malam. Selamat malam Tamara, selamat malam teman-teman narasumber, para sahabat di Hope Channel, dan juga pemirsa yang sedang mengikuti acara ini dari rumah. Salam sehat buat kita semua. Salam sejahtera Pak. Terima kasih banyak Pak John Lee. Ada juga Dokter Titin nih. Halo dokter, selamat malam. Selamat malam Tamara, selamat malam Bu Tina sebagai narasumber, Pak John Lee, grup Hope Channel, dan pemirsa dimanapun berada. Selamat malam, salam sehat dari Unai. Mantap, salam sehat dari Unai. Dingin ya di sana ya Ibu ya. Oke. Terima kasih. Berikut dan tadi itu adalah narasumber kita ya, pemirsa di rumah ya. Dan kami juga mengundang nih, kalau contohnya pemirsa di rumah atau di mana berada sekarang sedang menonton tayangan ini, ada pertanyaan atau mungkin ingin sharing mungkin tentang kisahnya juga, boleh banget langsung ditulis dalam kolom komentar di media sosial kita ataupun nomor call center Hope Indonesia terkait pembahasan kita di malam ini. Ada di sini ya, nanti bisa dicek ya. Oke, dan tentu saja para narasumber kita yang tadi kita sudah perkenalkan itu akan siap menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa dimanapun Anda berada. Baiklah, langsung aja nih, kayaknya pada penasaran nih, apa sih baja suka itu? Kita langsung aja menyaksikan video profilnya dulu nih tentang narasumber kita pada malam hari ini. Dipersilahkan. Salam jumpa pemirsa Hope Channel Medan dalam acara Kamu Bisa. Salam kenal dengan saya, Libertina Tampu Bolon. Saya berdomisili di Sumatera Utara, tepatnya di kota Medan, Horas. Adapun kegiatan saya sehari-hari adalah sebagai praktisi kesehatan dengan pelayanan holistik. Saya sudah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan setelah bergabung di ASPETRI, yaitu Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia. Halo sahabat ASPETRI, salam sehat. Ya pemirsa, ramuan itu bukan saja dari rempah-rempah, namun dari jus ya, jus yang melalui sayur maupun jus melalui buah. Nah, selain ramuan, saya juga memberikan terapi melalui masas untuk mendukung pelayanan holistik tadi. Nah, di samping saya ada pasien saya dengan keluhan susah tidur. Sebelumnya saya sudah memasas punggung ibu ini dengan posisi duduk. Setelah itu saya lanjutkan dengan masas kepala dan masas wajah, ditambah juga dengan masas dada ya dan lengan. Jadi demikian pemirsa, dengan masas ini tentu pasien itu akan cepat untuk mendekati penyembuhan. Nah demikian perkenalan dari saya, kiranya bermanfaat untuk mendukung kesehatan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.
Mantap. Tadi saya juga sangat melihat, wah ternyata nggak cuman untuk membuat ramuan juga ya, Bu Tina juga ahli dalam memassage orang-orang juga. Tadi kayak, wah berarti banyak sekali nih yang kita, yang Bu Tina punya keahlian luar biasa ya Ibu ya. Sekarang kita langsung aja ke Ibu Tina kali ya. Kita langsung tanya-tanya tentang baju suka tuh apa sih sebenarnya. Halo Ibu Tina, selamat malam. Halo Ibu, apakah suara saya terdengar? Ya, selamat malam Tamara. Selamat Maaf ya. malam. Ya, Ini posisi sangat di mana Ibu? Di Medan kah? ya, saya berada di Medan. Oke. Bu, ini banyak banget yang bertanya nih. Sebenarnya baja suka itu kata baru buat kita semua, Bu. Kira-kira apa sebenarnya singkatannya sih, Bu, untuk baja suka? Dipersilahkan, Bu. Ya, baik. Terima kasih Tamara. Pemirsa, terima kasih untuk pertanyaan dan ketertarikannya untuk baja suka. Jadi memang kalau untuk untuk satu produk, saya suka ada singkatan. Jadi baja suka itu adalah bandrek jahe merah susu kedelai. Seperti itu, Tamara. Jadi bandrek kita digabung dengan susu kedelai. Jadi saya singkat dengan baja suka. Seperti itu. Saya suka bandrek jahe merah susu kedelai ya. Ini sangat langka ya Bu, karena kadang nggak ada pernah setahu saya juga ada nih yang memadukan jahe merah dengan susu kedelai langsung nih. Nah, kira-kira Bu sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Ibu akhirnya bikin kayaknya aku mau coba deh bikin ramuan baja suka gitu. Baja suka ya, baja suka Bu, dipersilahkan. Baik, terima kasih Tamara dan pemirsa dan narasumber, Dr. Titin dan Bapak John Lee. Jadi saya ini seperti perkenalan tadi, saya adalah praktisi kesehatan yang sudah memiliki izin dari Dinkes setelah tergabung dengan Aspetri, ya, Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia. Nah, jadi kami anggota Aspetri ini sebagai basic kami ramuan, tentu kami diharapkan memiliki produk ya yang berasal dari ini khususnya rempah gitu. Nah, teman-teman sepertinya semuanya memiliki dan ahli dalam bidang bandrek. Nah, yang disayangkan saya tidak suka dan memang sulit sekali minum namanya bandrek. Seenak manapun saya sepertinya sulit minum bandrek. Nah, kebetulan ya, saya dengan keluarga ada memiliki produk sudah 10 tahunan, yaitu susu kedelai. Aduh, saya berpikir begini, saya punya inspirasi, saya mau gabung lah, coba. Nah, setelah saya gabungkan, ya, waduh, puji Tuhan itu keluarga senang, dan yang lebih luar biasa, saya bisa minum. Nah, akhirnya dengan penemuan saya ini, saya kasih tester kepada teman dan terlebih kepada ada sahabat saya memiliki kafe. Dia seorang dokter. Saya datang dengan baja suka saya ini. Tolong dokter bantu saya, apakah ini layak untuk saya pasarkan. Nah, ya, saya merasa bahagia pada waktu itu. Ternyata baja suka saya itu tidak boleh saya bawa pulang. Langsung diambil semuanya. Oh, ini bagus sekali katanya. Aduh, saya sangat berterima kasih. Lalu dengan bangganya, saya tawarkan ke teman-teman. Rupanya sangat welcome begitu. Nah, itulah latar belakang produk baja suka ini dapat saya buat dan saya pasarkan. Demikian, Tamara. Baik, Ibu. Jadi awalnya cuma mau ditawarkan ke satu orang, lama-lama kok semua suka gitu ya, Ibu ya. Jadi saya penasaran nih seperti apa rasanya ya. Kayaknya enak ini, Bu. Dan oh ya, pertanyaan selanjutnya itu adalah berarti kan ini bandrek dan susu kedelai ya. Berarti apakah ada unsur gulanya kah atau bagaimana supaya bisa combine, Bu, untuk rasanya gitu, Bu? Dipersilahkan. Ya, terima kasih ya. Tentu saja, karena kan ini packaging saya kan ada dua, itu yang 100 mg
dengan 33 mg. Nah, beratnya ini tentu kita bertanya dari mana. Nah, Tamara sudah sedikit membuka tadi, apakah ada gula? Ya, benar. Jadi, pemirsa nanti kalau mencoba itu sangat terasa adalah gula arennya ya. Gula arennya. Namun kalau hanya gula aren yang kita padukan dengan rempah tadi, jadi sebenarnya saya mau terangkan sedikit, kalau bandrek itu adalah perpaduan rempah-rempah ya, namun yang didominasi oleh jahe ya. Di sini kita pakai jahe merah. Nah, bagaimana supaya menyatukan itu ya menjadi powder? Kita menggunakan dua macam gula ya. Yang pertama saya pilih gula aren itu kenapa? Karena indeks glikemiknya lebih rendah ya. Dan yang kedua itu adalah gula tebu kuning ya. Saya lebih memilih itu daripada gula pasir putih ya. Gula gula tebu kuning. Jadi inilah yang membuat menyatu kristalisasi lalu menjadi tepung ya, sehingga inilah yang saya dapat pasarkan dan ini memudahkan. Artinya bahan kering kita bisa packaging sedemikian rupa, bisa dikirim kemana-mana dengan mudah dan expire date-nya juga cukup lama. Demikian keterangan saya, Tamara. Mantap Ibu, terima kasih banyak untuk penjelasan luar biasa ya. Ada gula aren dan juga ada gula tebu kuning yang tadi aku lihat itu ya untuk perpaduannya ya. Oke, terima kasih Ibu Tina. Kita akan bertanya lagi nih ke Ibu Titin. Halo Ibu, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Tamara. Ibu, selamat malam dari Unai. Bu, ini tadi kita sudah melihat sedikit cuplikan mengenai Baja Suka sendiri dan tadi Ibu Tina juga sudah memberikan sedikit introduction mengenai Baja Suka. Nah, kira-kira kalau dari tanggapannya Ibu Titin bagaimana Ibu terkait kombinasi antara jahe merah dan juga susu kedelai ini Bu? Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Tadi minuman instan ya, jadi sudah dibuat instan karena proses kristalisasi dari rempah-rempah dipadukan dengan susu kedelai, kemudian ada campuran gula yang menyebabkan terjadi kristalisasi. Kalau menurut pendapat saya ini minuman yang sangat bergizi, karena apa? Nggak hanya, biasanya bandrek itu empon-empon dengan rempah, ya rimpang jahe dengan rempah saja. Ditambah ini kombinasinya ada susu kedelai, ya dengan kata lain semakin bergizi minuman ini. Nah kalau bicara tentang jahe, sebenarnya ada 3 varietas jahe. Nah kenapa Ibu Tina ini memilih jahe merah? Mungkin saya ceritakan sedikit ya. Apa yang membedakan si jahe merah dengan 2 jenis jahe lainnya? Karena ada jahe gajah, ada jahe emprit, yang kalau dulu biasanya itu sering dipakai sebagai bumbu masakan, ya tambahan penyedap. Jadi aromanya itu punya ciri khas sendiri, cita rasanya juga punya tersendiri. Nah, si jahe merah ini sendiri, ini punya cita rasa yang lebih tajam, biasanya lebih pedas dibandingkan dengan 2 jahe yang tadi ya, jahe gajah sama jahe emprit. Nah, ini bisa jadi tambahan untuk memiliki fungsi pangan fungsional lainnya nih, khususnya di si bandrek itu sendiri. Jadi senyawa aktif yang ada di si jahe merah ini banyak mengandung gingerol. Jadi yang membedakan adalah kandungan si esensial dari si jahe merah itu punya kelebihan 3-4% lebih tinggi kandungannya minyak esensialnya dibanding 2 varietas jahe yang lain. Sehingga kalau senyawa aktifnya lebih banyak, berarti dia punya fungsi atau manfaat yang lebih dibanding jahe yang lain. Jadi sudah pas ini jahe merah yang digunakan oleh Ibu Tina. Nah, selain itu tadi ada campuran rempah lain ya, walaupun nanti mungkin Bu Tina nanti akan sebutkan rempah apa, supaya nanti kita bisa bahas rempah-rempahnya apa. Yang tadi lebih tonjolkan jahe, kemudian dengan susu kedelai, walaupun ada 2 tambahan rempah ya, Bu Tina ya. Nah, susu kedelai itu sendiri, kalau kita lihat di daftar komposisi bahan makanan, ini kandungan nutrisinya
luar biasa susu kedelai. Ya, jadi selain dia punya vitamin A, vitamin E, vitamin D, vitamin B, tetapi mengandung juga ada seratnya, ya, ada lemak dari lemak nabatinya dari si kedelai itu sendiri. Dan kedelai ini mengandung aktivitas antioksidan, ya, yang cukup tinggi, sama halnya dengan si jahe merah. Ya, jadi dari penelitian yang saya lakukan tentang jahe merah, waktu saya uji aktivitas antioksidannya itu sangat kuat. Uji aktivitas antioksidan untuk si jahe merah. Nah, ditambah lagi dengan susu kedelai yang memiliki aktivitas antioksidannya tinggi, berarti itu sangat penting untuk tubuh kita untuk menangkal segala macam penyakit atau radikal bebas yang ada di tubuh kita oleh karena faktor udara, faktor makanan yang kita konsumsi, seperti itu. Mungkin seperti itu nih, Tamara. Terima kasih banyak Bu Titin untuk penjelasan luar biasa ya Ibu ya. Tadi saya menangkap juga nih ada 3 macam jahe, jahe merah, jahe gajah, dan jahe emprit. Nah, contohnya Ibu, anggap aja contohnya jahe merah tiba-tiba habis stoknya. Apakah kita bisa menggantikan dengan jahe gajah dan jahe emprit? Tapi mungkin komposisinya bagaimana Bu? Dipersilahkan. Untuk Ibu Titin. Oh, ya, beberapa produk jahe instan yang sudah ada di pasaran itu ada juga yang menggunakan jahe merah, jahe emprit, dan jahe gajah itu tetap bisa dibuat minuman instan. Ya, cuman memang rasanya dan aromanya tidak seharum si jahe merah dan tidak sepedas si jahe merah. Itu saja, Tamara, yang membedakan. Betul, karena sebenarnya yang kita cari itu rasanya kan pedas-pedasnya itu ya Bu ya, apalagi kalau lagi dingin-dingin minum jahe kan rasanya kayak enak tenggorokannya. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Titin untuk penjelasannya. Kita kembali lagi nih ke Ibu Tina nih Bu. Tadi kan kita sudah bahas mengenai jahenya tadi bersama dengan Ibu Titin ya. Sekarang tadi pengen tahu lagi nih Bu, sebenarnya rempah-rempahnya itu apa aja sih Bu? Boleh dikulik lagi nggak lebih detail lagi nih Bu? Silahkan. Tentu boleh ya, Tamara. Terima kasih juga Ibu Titin tadi sudah mengungkapkan. Jadi kan kalau bandrek itu adalah perpaduan rempah-rempah sebenarnya, Tamara. Beda dengan wedang jahe. Nah, saya coba melihat asal muasal bandrek. Jadi bandrek ini memang harus gabungan dari rempah. Nah, rempah-rempah yang tergabung dalam bajasuka saya, ini ada di belakang saya ya, yang paling saya suka itu adalah serai. Ya, serai, lalu ada daun pandan. Daun pandan, yang berikutnya ada lada, nah cengkeh, dan kulit manis. Seperti itu. Jadi, ya, seperti itu ya, rempah-rempah yang tergabung dalam bajasuka ini, Tamara, untuk meningkatkan rasa yang gimana ya? Karena bagi saya itu seperti yang tadi dijelaskan oleh Dr. Titin ya, antioksidan yang terdapat dalam rempah-rempah ini saya pikir contoh di jahe tidak dimiliki oleh serai seperti itu. Nah, jadi dan itu menambah tes rasa itu dan respon ya ke tubuh itu lebih enak dan tesnya juga lebih enak. Seperti itu, Tamara. Jadi memang semua rasa rempah-rempah itu melengkapi sesama lain ya Ibu ya, untuk bagi dari fungsinya ya Ibu ya. Siap, Ya, terima kasih Ibu Tina. Sekarang saya mau ke Pak Jonli nih. Halo Pak Jonli, selamat malam Pak Jonli. Ya, selamat malam. Oke. Gimana, Tamara? Iya Pak, itu kita sudah belajar bersama-sama ya dengan Ibu Tina, dengan Ibu Titin. Nah sekarang untuk dari segi komersialnya nih, dari segi itu ya bagaimana Pak? Bagaimana kita melihat bahwa ini tuh adalah kayak produk yang langka ya Pak? Karena jarang-jarang ada yang memadukan susu kedelai dengan jahe merah. Tapi tanggapannya bagaimana nih dari Pak Jody? Apakah di Papua juga lagi ngetren nggak Pak nih tentang minuman jahe seperti ini Pak? Dipersilahkan. Ya, sebetulnya minuman-minuman penghangat tubuh ya ada banyak macamnya dan bervariasi untuk setiap daerah. Kalau
kalau saya waktu tinggal di Malang 2 tahun itu senang sekali dengan STMJ. Jadi perpaduan antara susu, kemudian jahe, kemudian telur, ya, dan madu. Dan kalau saya baca di beberapa sumber, di beberapa daerah juga punya produk-produk andalan masing-masing. Dan saya sangat bangga malam ini ketemu dengan Ibu Tina yang mempunyai produk tersendiri. Dan inilah keistimewaan dari Ibu Tina yang bisa meramu sekian banyak rempah, kemudian dipadukan dengan gula aren, kemudian gula tebu merah, kemudian ada bahan-bahan yang lain yang bisa membuat sehingga formula ini bisa diterima oleh konsumen, oleh khalayak umum. Dan ini sangat luar biasa. Biasanya kalau temuan-temuan yang dilakukan seperti ini butuh waktu yang cukup lama untuk bisa diterima oleh masyarakat, dibuat tester-tester, kemudian eksperimen-eksperimen untuk menciptakan sebuah formula yang pas. Tapi dari pengalaman Ibu Tina tadi ternyata beliau sangat mudah untuk bisa memperkenalkan kepada teman-teman, kepada konsumen luas, dan bahkan sekarang sudah menembus ke pasar-pasar yang lebih luas lagi. Nah, kembali lagi sebetulnya Ibu Tina ini betul-betul sebagai seorang entrepreneur sejati. Kenapa? Karena bisa menciptakan produk baru. Dalam berbisnis kan sebenarnya upaya yang dibuat ini adalah usaha-usaha manufaktur yang berbasis home industry, kemudian ini memberi nilai tambah terhadap terhadap kegiatan di rumah, ya, dan juga yang paling penting adalah proses pembuatannya sangat sederhana, bahannya mudah didapat, kemudian input yang digunakan juga sangat murah, tetapi pemasarannya sangat prospektif, sangat lancar. Dan ini bagi para pemirsa yang sedang mengikuti acara ini, saya kira ini sebuah terobosan yang sangat bagus, ya, yang sangat bagus. Dan di semua daerah, di tempat di mana kita tinggal, tersedia semua sumber-sumber bahan baku yang kita perlukan untuk membuat formula minuman yang hangat dan menyehatkan seperti ini. Tetapi sekali lagi pada malam ini Ibu Tina telah memberikan sebuah informasi kepada kita, terutama terkait dengan kandungan-kandungan gizi dari bahan-bahan pencampur yang lain, seperti misalnya susu kedelai tadi, ya, kemudian gula aren, seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Titin. Oleh karena itu, saya kira tidaklah salah kalau pada malam hari ini pemirsa yang sedang mengikuti di rumah boleh mengintip sedikit, ya, apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Tina ini, dan saya sangat yakin bahwa apa yang dibuat oleh Ibu Tina ini mudah untuk ditularkan kepada yang lain. Asal saja memiliki kemauan yang sangat kuat, dan kalau kita memiliki kemauan yang sangat kuat, mudah kita untuk bisa mencoba. Dan kalau kita sudah bisa mencoba, kita sudah bisa menjadi seorang entrepreneur seperti yang sudah dialami oleh Ibu Tina. Demikian untuk sementara. Mantap, terima kasih Pak John Lee atas pemaparan yang luar biasa ya. Di sini ajakan buat kita semua, tadi Pak John sudah bilang bahwa untuk mendapatkan bahannya pun tidaklah susah karena semuanya ada di sekitar kita. Jadi untuk pemirsa di rumah yang ingin mengulik lagi nih, boleh kita akan sama-sama bertanya kembali nih ya kepada Ibu Tina ya. Nah, Ibu Tina sekarang tuh banyak banget yang penasaran nih. Kan ada packagingnya berbentuk, ada yang tadi ada yang 100 ml ya Bu, dan ada yang lebih besar lagi ya. Dan kira-kira untuk expired date-nya itu kita berapa lama Bu untuk satu produk itu Bu? Dipersilahkan Ibu Tina. Bu, kayak sepertinya masih di mute Bu, boleh di unmute? Ya, terima kasih ya Tamara. Ya Ibu. Jadi terima kasih juga Pak John Lee yang sangat membuat saya lebih bersemangat. Terima kasih ya. Setelah banyak yang menerima, dan ketika itu langsung teman saya katakan, ayo letak di ini, letak di mana ya, maksud saya di tempat-tempat yang bisa menjual gitu ya. Lalu ketika saya datang, memang kesan waktu itu lucu ya. Saya langsung dikatakan, Ibu mau taruh produk? Wah, dalam pikiran saya, wah di wajah ini, wajah saya ini rupanya sudah ada produk ya. Oh,
Saya bilang, oh boleh ya, oh boleh. Nah langsung saya kasih tahu ini, lalu dilihat ternyata izin belum ada. Nah ternyata ketika kita menembus pasar yang langsung diletak begitu ya, di toko atau di mana gitu, ternyata harus ada izin. Nah jadi atas pertanyaan Tamara tadi, saya sudah ke Dinkes ya, ke Dinkes karena saya juga praktisi kesehatan, sudah ada izin Dinkes. Nah, jadi ada expire date, betul. Nah, expire date daripada Baja Suka saya ini adalah 1 tahun. Nah, jadi saya pikir waktu yang cukup lama dan memudahkan juga untuk kita menyebarkan gitu ya, atau apa ya namanya ya, mengirim begitu. Jadi karena expire date-nya kita buat 1 tahun. Demikian Tamara. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita berapa kali kita boleh minum dalam sehari Bu? Apakah ada seperti patokannya atau memang kapanpun kita boleh minum kapan aja gitu Bu? Dipersilahkan. Oke, terima kasih. Jadi saya kan sudah melakukan, artinya saya sudah membuatnya ya. Saya saya sangat suka, pemirsa, saya sangat suka ya, tergantung tahan duitnya ya. Kalau bisa itu minimum 2 kali sangat baik. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Titin, saya sangat terima kasih karena ini mengandung gizi. Ya, ada teman saya seorang bidan. Nah, ada seorang teman saya seorang bidan, dia resepkan ini untuk pasiennya. Ya, karena di sini ada susu kedelai. Ya. Jadi kalau ditanya berapa kali sehari? Ya, kalau boleh minimum 2 kali seperti itu. Begitu, Tamara. Oke, mantap Ibu. Terima kasih banyak Ibu Tina, penjelasan luar biasa. Jadi boleh minimum 2 kali juga boleh. Yang penting intinya kita adalah untuk menghangatkan untuk kesehatan kita juga. Terima kasih banyak Ibu Tina. Namun sebelum kita pergi lagi nih untuk dig deeper lebih dalam lagi nih tentang topik ini, kita akan sama-sama melihat cuplikan video pembuatan Baja Suka versi Ibu Tina berikut ini. Sahabat channel, dalam pembuatan bandrek jahe merah susu kedelai, tentu bahan dasarnya adalah jahe. Nah, ini jahe merah dengan rempah-rempah. Namun untuk prosesnya itu berbeda atau tempatnya berbeda. Maksudnya saya kalau jahe kita akan blender dulu ya, blender lalu disaring. Nah, ini saya sudah mendapatkan pati. Jadi kita boleh penyaringannya 2 atau 3 kali ya. Nah, untuk rempah-rempah seperti ini ya, rempah-rempahnya saya kasih tahu. Ini kita pakai daun pandan, daun serai, ya. Ini rempah lainnya, contoh kulit manis ya, kulit manis, cengkeh, kapulaga, ya, dan ada lada ya. Nah, ini semuanya kita terpisah. Jadi kalau ini kalau serai kita geprek ya, kita geprek, lalu kita masukkan ya ke air yang sudah kita mendidihkan. Lalu kalau ini pandan kita masukkan, begitu juga rempah yang saya sudah sebutkan tadi. Nah, kita rebus ya, kita rebus ini sampai keluar pati. Biasanya saya merebusnya itu minimal ya, minimum sampai 45 menit supaya pati-pati rempah tadi dapat kita capai maksimum. Terima kasih. Ya, sahabat channel, ini sudah 45 menit seperti panduan saya. Untuk menghasilkan maksimum rempah-rempah itu, saya ambil di angka rebusan di 45 menit. Saya matikan, lalu saya saring ya, saya saring seperti ini. Saya saring. Nah, lalu setelah saya saring, ini kita kembali masak lagi ya. Apa fungsinya dimasak? Yaitu penggabungan ya.
saatnya sekarang kita akan menggabungkan daripada rempah itu sendiri, ya. Lalu pati daripada jahe. Nah, kita masukkan pati dari jahe. Lalu setelah itu ya kita hidupkan. Nah, ini ketika airnya sudah mulai menyusut, ya, airnya sudah mulai menyusut, kita masukkan yang namanya gula aren, ya, kita masukkan gula aren, kita masukkan, lalu kita aduk-aduk ya, kita aduk-aduk. Nah, ini masih ditunggu dulu ya, sahabat channel ya. Lalu kita masukkan susu kedelainya. Sesudah ini agak habis airnya, lalu kita masukkan yang terakhir adalah gula tebu kuning ya. Saya menggunakan gula tebu kuning supaya indeks glikemiknya tidak terlalu tinggi dibandingkan gula pasir. Nah, demikian kita akan menunggu sampai ini kering. Nah, setelah kering kita akan mendapatkan kristalisasi namanya ya, penggumpalan. Nah, setelah itu kita akan blender untuk mendapatkan tepung. Nah, sahabat Hop Channel, kamu bisa. Saatnya sekarang kita menikmati bandrek jahe merah susu kedelai. Nah, kita seduh ya. Ini yang per saset kita seduh ya. Kalau seduh bandrek itu enaknya itu atau serunya itu di gelas seperti ini ya. Kita lihat. Kasih air panas. Ya, sebaiknya adalah air panas biar langsung dia larut. Nah, sekarang saya akan minum ya. Sedap sekali, hangat sahabat channel, sahabat kamu bisa hangat sekali dan nikmat. Terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa. Mantap, terima kasih banyak, tayangan yang luar biasa. Dan tadi saya melihat kayak senyum sendiri karena saya sudah bisa merasakan homemade-nya itu sampai berasa loh, sampai di studio loh pemirsa, luar biasa. Baiklah, kita sekarang ke Ibu Tina lagi ya Ibu ya. Halo Ibu, selamat malam Ibu. Dengan saya, Tina, ya. Iya, Ibu. Ini kan domisili kan Ibu di Medan ya. Apakah jika kita ingin memesan contohnya dari Jakarta atau mungkin ada yang dari Kalimantan, apakah sudah tersedia Ibu atau bagaimana sekarang Ibu? Dipersilahkan. Terima kasih. Tentu I'm ready. Siap ya, siap. Cukup sederhana Tamara, siap. Mantap Ibu, berarti untuk teman-teman pemirsa di rumah jika ada yang rindu nih untuk memesan ke Ibu Tina, langsung aja nanti bisa langsung aja hubungi kami, nanti kami akan sampaikan kepada Ibu Tina. Nah Bu, ini banyak yang penasaran nih di rumah nih, pemirsa di rumah nih, sebenarnya harganya tuh kisaran dari berapa ke berapa sih Bu? Dipersilahkan. Iya, Tamara, sebelum ke harga, sebenarnya saya ingin sekali produk ini sangat memasyarakat ya. Karena apa? Karena ini fungsinya banyak sekali. Namun karena pengolahannya saya masih sangat sederhana atau homemade atau home industry ya. Ya, saya langsung aja, tidak ada yang mungkin saya tutup ya. Untuk kali satu paket ya, mungkin Dokter Titin sudah tahu karena pernah kita ngobrolan sudah pelmas ya. Saya untuk satu paket menghasilkan ini yang 100 mg dan yang 33 mg ini satu paket saya hanya bisa menghasilkan 7 packaging seperti ini dan 7 yang kecil dengan waktu lebih kurang 3 jam. Bayangkan, Tamara ya. Jadi ini yang membuat saya harganya ini ya harganya di angka 37.500 dan yang ini di 12.500. Namun ini sudah bisa membuat lebih kurang 6 sampai 7 gelas seperti itu.
Mantap Ibu, masih sangat amat friendly berarti ya teman-teman di rumah. Ibu Tina sudah memberikan kayak wah luar biasa untuk harganya, jadi jangan tunggu apa lagi nih, langsung aja kabarin ke kita semua ke redaksi kalau contohnya langsung mau beli nih berapa, kabarin lah Ibu, nanti kita langsung kabarin ke Bu Tina. Nah Bu, tadi kan berarti kalau contohnya aku lihat itu untuk pembuatannya itu masih dalam tradisional sekali ya, masih dengan kompor, masih dengan tempat yang biasa. Nah tempat yang seperti ibu-ibu rumah tangga biasanya ya, yang seperti di dapur lah begitu ya Ibu ya. Tapi sebenarnya apakah ada nanti nih ke depannya, apakah Ibu ada rencana kayak, oh saya rencana mau bikin lagi nih bandrek, mungkin jahe merah campur apa atau bagaimana? Dipersilahkan Ibu Tina. Oh, terima kasih ya. Teman-teman, Hope Channel ya, Hope Channel yang saya kasihi. Pengennya itu jujur aja Tamara belum. Kenapa? Karena untuk satu ini dipertahankan dan dicintai bagi saya itu sudah ya. Apalagi saya memiliki produk yang lain. Jadi saya selain ini ada produk yang lain. Contohnya tadi saya sudah ungkapkan susu kedelai kita sudah lebih kurang 10 tahun ya. Dan itu sangat digemari oleh yang sangat besar, itu mengorder ya, sampai 10 tahunan itu adalah kaum muda ya, kaum muda. Nah itu selalu, apalagi pada waktu COVID-19, jadi pilihan untuk daya tahan tubuh, jadi kami sangat laris. Jadi ya saya sangat bersyukur juga pada waktu itu, mungkin pekerjaan yang lain terhenti, tapi susu kedelai kita semakin banyak order. Jadi untuk merubah atau mau mencoba jahe dengan yang lainnya, tunggu dulu ya. Ini dulu sampai ke Bapak Joni, sampai ke Bandung ya, tadi di Papua, sampai ke Tamara, dan teman-teman semua sudah order. Ya kita doakan apapun itu, kalau kita bisa menambah produk ya saya tetap itu adalah positif ya Pak John Lee ya, seperti yang disampaikan tadi. Apalagi sahabat ya, sahabat Hope Channel Hope Channel Indonesia, kita seharus bangga dengan negara kita. Kami dari ASPETRI, Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia, ketika saya tergabung di dalamnya, saya bangga sekali bangsa kita, negara kita, Indonesia, kaya akan rempah-rempah. Betul, ya? betul. Jadi banyak negara-negara lain melirik kita. Nah, mari kita berdayakan, karena sangat mudahnya sumber bahan baku ini tersedia dan di mana-mana, dan harganya cukup murah. Demikian Tamara. Luar biasa Ibu Tina ya, dan diingatkan kembali bahwa negara kita adalah negara yang kaya akan rempah-rempah, jadi akan sangat mudah kita temukan banyak sekali rempah-rempah ya Ibu ya. Nah pertanyaan selanjutnya adalah, apakah untuk membeli rempah-rempah itu sendiri Ibu udah kayak punya sumber khusus, atau masih yang seperti kayak oke aku ke pasar beli ini sendiri, atau memang sudah ada nih suppliernya Bu? Silahkan. Oke, baik, terima kasih. Untuk saat ini suppliernya belum ada, namun saya ke pasar sudah ada yang saya tuju. Maksudnya dia bukan memasukkan, tapi saya sudah memiliki langganan seperti itu. Jadi untuk bahan-bahan ini untuk mempermudah, apalagi kan kita harus memilih bahan-bahan yang terbaik. Contoh tadi itu jahe merah, diharapkan jahe merah yang sudah tua, di atas 6 bulan. Nah yang kedua, untuk pilihan serai. Nah serai ya, karena kami sebagai anggota katakanlah berbasis ramuan rempah, kami mempelajari sumber-sumber rempah yang terbaik. Contoh serai. Serai itu kan banyak ditanam di pinggir jalan, itu tidak baik untuk kami gunakan. Itu bisa hanya untuk kegunaan untuk bahan dapur atau bahan masak sehari-hari. Namun untuk kebutuhan rempah ini kami diharapkan memilih yang terbaik seperti itu, Tamara. Jadi walaupun saya ke pasar, saya tetap tahu yang mana berkualitas seperti itu. Bisa langsung kelihatan langsung mana nih yang bagus nih untuk
kita beli, kita bikin bandrek begitu ya Bu ya. Baik, terima Ya. kasih banyak Ibu Tina. Sekarang saya mau beralih nih ke Ibu Titin. Bu Titin, tadi kan kita sudah mempelajari ya bagaimana pembuatannya untuk menjadi bubuk itu sendiri, dan apakah memang ketika minuman itu kita diubahkan menjadi bubuk, apakah ada efeknya, apakah itu akan menghilangkan mungkin sebagian dari vitamin atau bagaimana Ibu? Dipersilahkan. Baik, terima kasih Tamara untuk pertanyaannya. Jadi untuk jahe sendiri ya, kita bicara untuk jahe karena jahe gunakan di sini. Untuk senyawa aktif jahe yang ada di jahe segar itu namanya gingerol. Saat terjadi proses pemanasan dia akan berubah. Yang berubah adalah struktur kimianya saja. Dari gingerol menjadi sogaol. Lebih panas lagi dipanaskan dia akan berubah menjadi paradol. Tetapi itu tidak mengubah fungsi dan khasiatnya dari si jahe itu sendiri. Nah, kalau jadi paradol itu di kisaran 200 derajat ke atas. Tetapi saya katakan tadi yang berubah adalah hanya struktur senyawa kimianya saja, tetapi tidak merubah kandungan khasiat dari si jahe itu sendiri. Seperti itu. Oke. Jadi untuk untuk vitaminnya pun masih tetap melekat ya Ibu ya. Cuman bedanya kalau sekarang sudah pakai powder aja begitu ya Ibu ya. Berarti memang sangat terjadi perubahan struktur. Ya, betul. Adanya gula, penambahan gula tebu atau gula aren itu kan membuat terjadi istilahnya kalau di sains itu adanya enkapsulasi. Jadi dia menyalut. Gula ini membantu untuk menyalut sehingga senyawa aktif di dalamnya kita harapkan baik itu dari senyawa aktif yang ada di jahe, di kedelai, kemudian tadi di serai, juga di daun pandan itu bisa terenkapsulasi, bisa tersalut sehingga dia kita harapkan aman. Jadi tidak mengubah dari struktur yang sudah ada di beberapa jenis rempah tadi. Jadi itu salah satu manfaat dari pengenkapsulasian dari gula tebu dan gula aren. Oke, mantap. Bu, tapi apakah kami penasaran nih, karena kan tadi kan Ibu Tina membuat kayak ditaruh di dalam kompor begitu ya, ditahan, terus kayak direndam dulu dan berbagai macam. Dan apakah ada cara lain, Bu, selain seperti itu untuk bikin itu menjadi powder kembali? Jadi kayak ada nggak cara lain gitu Bu, selain yang tadi Ibu Tina sudah paparkan tadi Bu? Dipersilahkan. Oke, baiklah. Untuk membuat instan atau menjadi bubuk instan, selain tadi ya metodenya yang pertama yang dilakukan itu benar ya, metode ekstraksi. Jadi bahan-bahannya itu digodok dulu. Tujuan ekstraksi itu bisa menggunakan cara dingin, bisa menggunakan cara panas. Adalah untuk mengeluarkan semua senyawa aktif yang ada di dalam rempah-rempah. Itu namanya proses ekstraksi. Bisa menggunakan ekstraksi dingin, bisa menggunakan ekstraksi panas. Tetapi untuk ekstraksi panas dengan derajat tertentu ya, tadi kalau suhu kompor biasanya tidak sampai di atas lebih dari 200. Jadi tetap mempertahankan dia punya kandungan senyawanya. Nah, tetapi untuk membuat instan bisa menggunakan alat yang namanya spray dryer. Jadi sama halnya seperti membuat bubuk instan, itu dari susu murni, masukkan ke dalam mesin spray dryer, nanti dia akan keluar di nozzle itu dalam bentuk serbuk. Ya mungkin ke depannya ini dengan dana yang mungkin sudah disiapkan, bisa dicoba menggunakan spray dryer. Oke. Seperti itu Tamara. Siap Ibu, jadi itu seperti mesin ya Ibu Titin ya? Emang ya, mesin untuk spray dryer. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Titin atas paparan luar biasa nih. Saya juga jadi banyak dapat ilmu baru nih tentang perjahean, tentang proses kedelayan dan bandrek ini nih. Sekarang kita kembali lagi coba ke Ibu Tina nih. Sekarang gimana nih Bu untuk memasarkannya sendiri sejauh ini, gimana untuk produknya Ibu? Cara pemasaran yang telah Ibu lakukan. Dipersilahkan Ibu Tina. Baik, terima kasih. Cara pemasaran tadi ya. Ya, cara pemasarannya adalah dari teman-teman, ya teman-teman. Lalu ya saya kan orangnya beranian begitu, ya. Saya jumpa dengan kafe-kafe, saya tawarkan, apalagi teman saya yang dokter itu, ya saya mau cerita nih, sangat mudah menjualnya.
Karena beliau adalah kafe kopi ya, dia menjual satu gelas itu 28.000. Lalu kalau misalnya saya yang satu saset ini dia bisa jual 30.000. Nah jadi wow, lebih banyak untung mereka. Jadi caranya masih seperti itu Tamara. Nah jadi belum, apalagi saya maaf ya dari segi teknologi sebenarnya gaptek, jadi belum pintar. Nanti inilah. Nah jadi ini saya nunggu waktu saja karena Dinkes dalam beberapa hari ke depan sudah menyiapkan dan langsung juga saya membuat label sertifikat halal. Jadi untuk ini aja, untuk saat ini ya karena terima kasih tadi Dokter Titin ya sudah menyarankan untuk membeli mesin spray dryer. Wow, keren ya. Masuk cair, keluar kering. Waduh, sedap lah. Betul. Bayangkan, saya bisa membayangkan 3 jam dengan satu paket hilang sudah, tinggal duduk manis, kasih perintah kepada mesin seperti itu. Yeah. Nah kalau begitu nanti cara kerjanya mudah aja Tamara. Saya nanti akan call Tamara Kamara, ayo dong bantu ini jalankan supaya Indonesia menjadi sehat, ya kan? Siap. Seperti itu. Oke, mantap Ibu Tina. Terima kasih banyak Ibu Tina untuk pemaparannya ya. Sekarang saya ingin ke Pak Jonli nih Pak. Tadi kan kita sudah lihat nih bagaimana Ibu Tina menjelaskan bagaimana cara memasarkannya sekarang ya. Nah kira-kira kalau dari Pak Jonli sendiri apakah ada tips and trick yang lain nih Pak dalam memasarkannya ini dan apakah produk ini bisa bersaing dengan produk-produk lainnya yang sekarang sedang di pasaran Pak? Dipersilahkan. Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Tina, sebetulnya dia sudah go public ini. Jadi dengan pemasaran yang konvensional mulanya kepada teman-teman, kemudian preferensi mereka yang mencoba itu kelihatannya konstan ya, tidak berubah. Ini berarti menjadi potensi untuk bisa dikembangkan dalam jumlah yang lebih banyak. Jadi kalau permintaannya itu sudah banyak, maka kita juga harus memproduksi dalam jumlah yang lebih banyak. Kan ada hukum permintaan dan penawaran. Kalau permintaannya meningkat berarti supply-nya juga kita harus tambah. Nah, terkait dengan pemasaran saya kira mudah sekarang ya, mudah sekarang. Selain dari rumah ke rumah, melalui mulut ke mulut, sekarang ada digital marketing. Jadi kita menggunakan media sosial lewat grup ya, WA grup, kemudian ke Facebook, orang akan cepat sekali untuk mengetahui produknya, tetapi jangan lupa yang tadi, yang sudah disampaikan oleh Ibu Tina, jadi label itu perlu, dan di dalam label itu harus dicantumkan bahan-bahan pembuat dan kandungan-kandungan gizi yang terdapat di dalamnya. Sehingga pada waktu kita membuat promosi, konsumen tidak ragu karena memang sudah ada label yang terpampang di setiap saset yang akan dibuat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tetap kita membuat saset-saset yang bervariasi ukurannya untuk menjangkau segmentasi pasar yang lebih luas. Jadi harga yang 12.500, harga yang 20.000, yang 30.000, dan mungkin sampai di atas 50.000. Sehingga semua yang akan memesan dalam jumlah yang sesuai kemampuan untuk membeli dapat dijangkau. Saya kira seperti itu yang bisa kami sampaikan. Mantap, terima kasih banyak Pak Jonli untuk explanation luar biasa ya Pak Jonli. Dan terkait produknya nih Pak, apakah memang produk ini bisa nih kita harapkan untuk bersaing dengan produk-produk di pasar-pasar sekarang Pak? Mengingat kita juga banyak banget bubuk tentang minuman seperti ini Pak. Dipersilahkan. Ya, memang harus bersaing ya, harus bersaing, dan kita harus pastikan bahwa produk yang kita tawarkan itu harus menjadi leading dalam pemasaran. Oleh karena itu promosi harus gencar, tetapi promosi yang betul-betul berisi, artinya bahwa bukan hanya bicara tapi kandungan gizi, kemudian manfaat gizi yang terdapat di dalamnya itu harus dibuka secara luas kepada konsumen. Dan seperti yang judul kita tadi, minuman yang menghangatkan dan menyehatkan, saya kira itu sudah sangat luar biasa ya, dan orang pasti akan mencoba. Jadi tidak akan kalah dengan produk-produk yang lain, tetapi yang paling penting adalah gencar dalam melakukan promosi. Kemudian juga calon-calon konsumen yang nanti akan menjadi pelanggan, ya kita harus berikan tester-tester kepada mereka untuk membentuk preferensi mereka sehingga menjadi semakin luas dan kita akan bisa bersaing.
Dan kalau ini diminati oleh banyak orang, ya kita akan menang dalam persaingan. Memang seperti itu bisnis. Kira-kira Pak, apakah ada insight nih Pak? Apakah ada insight untuk Bu Tina supaya bisa memproduksi lebih efisien lagi nih Pak? Ya, untuk memproduksi lebih efisien ya berarti harus melakukan penetrasi pasar ya yang lebih banyak. Jadi selain promosi yang tadi, kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah seperti yang Ibu Titin sarankan. Jadi menggunakan inovasi ya, teknologi untuk manufacturing, kemudian sampai kepada packaging, dan sampai ke pemasaran lewat media sosial. Kalau itu sudah dilakukan, saya pikir lengkap sudah ya, lengkap. Akan sangat bagus. Dan ini sangat potensial. Mantap. Terima kasih banyak Pak John Lee untuk tips and triknya juga ya Pak ya. Jadi semoga juga kita juga bisa mendapat banyak ilmu nih untuk memasarkan produk kita nih. Baik, thank you Amen. Pak John Lee. Sekarang kita akan bersama-sama melihat nih ada cuplikan menarik nih. Ada games dari UIKB. Uji ilmu, kamu bisa dipersilahkan. Lee Karman Hulu. Jadi dipanggilnya Man. Nama saya Edi Syaputra Nababan, saya dari Medan. Nama saya Grace Olivia Simanjunta dari Medan. Saya Ardina Bakpahan dari Pematang Siantar. Nama Sri Haryati Siagian dari Medan. Selama ini kalau saya batuk lebih rebus jahe. Minuman herbal jahe. Kunyit. Minuman minuman yang dari gandum itu loh Kak. Itu yang aku tahu. Minuman herbal yang aku tahu biasanya dia dari daun kelor, sama biasanya dari jahe-jahe. Green tea? Mungkin. Tahu? Bandrek berasal dari daerah mana? Nggak tahu. Yang saya tahu selama ini bandrek itu dari Medan ya? Tahu. Nah, bandrek berasal dari daerah mana? Jawa kayaknya. Tahu? Bandrek berasal dari daerah mana? Bandung ya? Tahu. Bandrek berasal dari mana? Dari rempah-rempah. Dari daerah mana? Sumatera Utara. Jahe, kunyit, gula aren, apa lagi ya? Cuman itu yang tahu. Jahe. Apalagi? Daun-daunan. Yang pasti ada jahe, ada air lah ya kan. Kemudian ada gula aren, kemudian ada kayu manis. Jahe, terus rempah-rempah gitu deh. Nggak tahu juga sih ininya. Jahe, cengkeh, gula aren, kayu manis. Ya. Membuat tenggorokan kita bagus, baru badan kita bisa hangat. Itu aja sih. Menghangatkan tubuh. Membuat lebih sehat dan jadi strong dan bisa juga menghilangkan masuk angin. Membuat tubuh kita menjadi lebih fit, lebih hangat gitu Kak. Setahu saya bisa menghangatkan tubuh, menghilangkan meriang gitu, masuk angin. Bandrek itu setahu saya untuk imun ya, kekebalan tubuh, untuk hangat juga, untuk flu.
mungkin. Kisaran nih, bandrek sini kalau lewat di depan kos ya, biasanya satu cangkir yang kecil itu ya 5.000 misalnya. 15.000 sampai 20.000. Kalau di Medan bandreknya itu tergantung Kak, ada pakai susu atau enggak. Jadi kalau misalnya pakai susu biasanya itu sekitar 12 ribuan. Tapi kalau misalnya nggak pakai susu lebih murah, biasanya itu sekitar 8 atau 9 ribuan gitu. Kisaran 10 ribuan satu gelas. Oh, kisaran harga bandrek nggak pernah sih beli bandrek. Cuman kalau lihat di jalan paling sekitar ada dia bandrek susu, bandrek teh, macam-macam. Jadi dia rata-rata 8.000, 10.000 di pinggiran. Tapi kalau di resto-resto ya mungkin 20-an ke atas. Saksikan Kamu Bisa. Karya Mulia Bisnis Luar biasa. Luar biasa tadi teman-teman itu sudah menjawab ya. Banyak kata yang familiar juga tentang bandrek ini sendiri ya, luar biasa teman-teman. Nah, gak kerasa nih kita udah di penghujung acara, namun sebelum itu kami meminta secara singkat kepada narasumber untuk memberikan closing statement-nya. Baik, boleh dipersilakan dari Ibu Tina terlebih dahulu. Terima kasih pemirsa Hope Channel Indonesia. Izinkan sebelum saya closing statement, saya akan mengucapkan terima kasih yang banyak. Yang pertama sekali adalah teman-teman saya dari Aspetri ya. Tanpa kalian saya mungkin tidak bisa membuat bandrek ini, yaitu Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia ya. Yang kedua saya ucapkan kepada dokter ya, Dokter Arinda. Halo Dokter Arinda yang langsung membeli ya. Kalau masih tester, thank you banget. Nah ini yang tak terlupakan, anytime ya, kapan waktu sering kali menge-order, yaitu Bidan Ida ya, Bidan Ida Simbolon berada di Medan, karena beliau setelah mengkonsumsi langsung memberikan kepada pasien-pasiennya ya, ibu-ibu yang baru melahirkan, anak-anak, sangat ini ya konsisten memakai produk kita untuk kesehatan ibu setelah nifas ya. Nah, yang berikutnya tentu teman-teman yang sudah mengkonsumsi, terima kasih untuk konsisten. Teman saya sudah ada di luar kota, Ibu Rawati, terima kasih. Nah, sebagai closing statement saya, pemirsa yang saya kasihi, terima kasih akan support yang diberikan kepada saya, kepada kami, agar produk ini dapat dipasarkan ya, khususnya di Sumatera Utara dan Indonesia tentunya, dan kalau bisa menembus sampai ke mancanegara, karena kami sendiri keluarga sangat merasakan betapa tubuh ya sangat ditunjang oleh produk ini untuk tadi teman-teman sudah ada memberikan tanggapan, benar sekali, semua itu benar. Nah, kalau badan kita sudah hangat ya, tentu kebugaran akan terjadi dan daya imun kita akan semakin naik. Oleh karena itu, jangan tunggu lagi, silakan mengorder untuk saudara konsumsi atau saudara pasarkan. Silakan menghubungi tim Hope Channel Indonesia. Terima kasih juga kepada Dr. Titin yang sudah menyampaikan untuk kemajuan untuk saya semakin dapat memproduksi ini lebih baik lagi dan fungsi-fungsi daripada bandrek ini. Dan Bapak John Lee, terima kasih ya untuk buah pikiran sehingga memudahkan saya untuk memasarkan ini nanti ke depan. Mohon bantuan tim kreatif dan juga para narasumber. Terima kasih. Siap, baik Ibu. Terima kasih banyak untuk konsultasinya. Langsung saja dengan Ibu Titin dan nanti dilanjutkan oleh Pak John Lee secara singkat, dipersilahkan. Baik, kata Mara, closing statement saya kasih pantun ya. Boleh. Oke. Minum susu kedelai selagi hangat. Cakep. Cakepnya mana? Cakep. Tambahkan jahe. Oke, cakep. Tambahkan jahe merah
sedap juga. Cakep. Oh, udah. Hendaklah kita selalu ingat, kesehatan sangatlah berharga. Cakep, mantul, mantul. Terima kasih, Bu. Lanjut, Pak Jonli. Ya, Baja suka minuman hangat dan menyehatkan, kemudian meningkatkan imun tubuh. Silakan mencoba, pesan langsung ke Ibu Tina. Tetapi kalau mau menjadi seorang entrepreneur, mari kita belajar sama-sama. Selamat malam. Mantap, luar biasa nih closing statement dari ketiga narasumber kita ya. Kami ucapkan terima kasih juga nih kepada narasumber kita, ada Ibu Tina, ada Ibu Titin, dan ada juga Pak Jonli yang bersedia pada malam hari ini untuk menjadi narasumber kita, teman-teman, dan berada di rumah. Nah, tidak kerasa sudah lewat 1 jam nih kita bareng-bareng semua, dan tenang saja kita akan bertemu kembali minggu depan nih dengan topik yang gak kalah menarik, lebih seru lagi di hari Selasa pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di minggu depan, yang pastinya akan memberikan ide-ide yang bermanfaat bagi pemirsa di rumah sekalian. Baiklah, saya Tamara Sucianto beserta dengan kru Hope Channel yang bertugas pada malam hari ini, kami pamit undur diri dari hadapan Anda dan sampai ketemu kembali dalam Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Salam sehat. Thank you.